triumph dikorbankan untuk ini. Iya, betul. Secara income naik, tapi secara cuan, revenue menurun. Karena banyak cost yang harus dikeluarin dulu. Cuman buat di tahun pertama, kayak dulu gue nggak masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Stupid Bro nih. Ini channel Stupid Brother nih. Stupid Bro Stupid sekarang. Bro. Oke, Nggak pakai der. Oh, ya. Stupid Bro. Sama gua Geboy di sini dan salah satu temen gua bisa Oke. kenalin dirinya. Gua Panji Custom Motion. Custom Motion, Bro. Tadi kan gua udah kasih tuh lihat video tentang lokasi ini. Di sini ada Custom Motion Garage, Yes. ada kopi tantangan, Yes. sama cucinya apa namanya? Custom Corner. Custom Corner. Nah, pertanyaan awalnya, lu bikin ini habis berapa, Bro? Ini usaha stupid Aduh. banget, Bro. Nih. Semuanya ada di sini. Sambil ngopi nih, sambil Oh, ngopi. sambil Cobain ngopi. ngopi, Ini ya kopi kan? tantangannya ya. Kopi tantangannya nih. Ya. Jadi di sini tuh sebenarnya gue berpartners. Jadi pada sebelumnya kan Custom Motion ini gue sendiri gitu ya kan, barengan sama Mas Widi saat itu ya kan. Nah sekarang tuh gue berpartners, ada kawan lama gue sebenarnya dia tuh pengen buka, dia waktu itu datang ke gue tuh minta dibikinin usaha, bro. Minta bikin usaha. Jadi teman-teman gue tuh kadang-kadang karena gue udah sering bikin usaha kan, dulu gue punya usaha di tempat di restoran gitu-gitu kan. Akhirnya dia minta dibikin usaha kayak restoran. Dia bilang gabungin aja, bro. Kan dia udah tahu rencana gue bikin workshop pindah ke Jakarta. Oke, Ya, kita- tadinya di Tadinya di Serang. Serang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Custom Motion tadinya base-nya di Serang, sekarang pindah ke Jakarta. Cinere. Cinere. Udah berapa bulan, Pak? Sini, Pak? Sekitar 8 bulanan. 8 bulanan. Jadi karena gue pikir juga kita mau bikin tempatnya tuh yang integrated. Kayak lo lihat kan di sini kan tadi udah bilang kan ada cuci steam, ada kopi, ada bengkel, kita juga ada showroom motor custom gitu kan. Nah itu sebenarnya biayanya ya nggak kecil sih. kecil. Ya Berapa bisa tuh? dapat satu Triumph sebenarnya. Jadi satu Triumph dikorbankan untuk ini, gitu. Iya betul. Satu Triumph dikorbankan untuk bikin motor lagi. Bisa dibilang gitu ya. Betul. Tapi di sini lo bisa ngopi. Kalau motor lo kotor, lo bisa cuci. Iya betul. Nah, pertanyaannya, Bro. Itu kan dari modal awal tuh. Yes. Kita di sini mau ngulik-ngulik tentang bagaimana sih industri otomotif di era COVID ini. Ini bisa dibilang Bro Panji terbilang berani ya. Di tengah-tengah pandemi 8 bulan kemarin kan masih pandemi. Nah, gue merinding nih. Lo ngomong gitu gue merinding. Orang masih susah duit, Bro. Dia ngeluarin seharga Triumph gitu aja gitu loh. Terus belum operasionalnya ini kan sebulan, listrik segala macam, karyawan. Berapa tuh per bulan kos yang harus dikeluarkan untuk operasional tempat ini? Oke. Jadi sebenarnya pada saat kita mulai itu pas awal-awal pandemi, bro. Pas awal-awal mau ada pembatasan sosial apa tuh dulu tuh? Kayak gitu PSBB. kan, PSBB, mau ada PSBB. Itu sempat gua ragu sama partners gua namanya Eko. Kita sempat ragu, jalan kan nih, jalan nggak gitu ya kan. Tapi kita berpikir lagi gitu, bro. Di saat pandemi itu sebenarnya banyak orang punya kehilangan kerjaan nggak, bro? Banyak. Salah satunya gue. Nah, ya kan? Ya. Nah, berarti kan pada saat banyak orang kehilangan kerjaan, kalau kita membuat sesuatu yang bikin lapangan pekerjaan, setidaknya membantu nggak sih? Nice tuh, Bro. Nah, pada Jadi saat tujuan awalnya tujuan memperbanyak lapangan pekerjaan. betul. Nah, makanya gue berinding nih, karena waktu itu gue ingat banget kondisinya di saat itu tuh dilematis banget di hati gue sama partners gue, jalan apa enggak gitu. Akhirnya kita jalanin gitu ya kan. Di saat itu kita berpikir doanya karyawan kita, doanya kita juga itu pasti mudah-mudahan bisa bikin bisnisnya survive gitu kan. Nah kalau misalnya kita ngomongin, akhirnya kita jalan sampai hari ini, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah gitu. Ya kalau lo lihat kan, lo pasti pertanyaan lo gitu karena akhir-akhir ini banyak juga bisa dibilang bengkel custom yang udah lumayan redup dan tutup buku. tutup buku ya gitu ya. Nah kita pikir pasti ada sesuatu yang harus kita kerjain lebih pada saat kita bikin ini agar tetap bisa survive gitu. Ya, menunjang bengkelnya ya. Makanya kalau lo bilang
per bulannya berapa, lumayan besar. Ya lo lihat sendiri kan tempat kita lumayan besar. Per bulannya pengeluaran kita lumayan besar lah pokoknya. Yang Dapat satu motor lagi. 10. Dapat satu motor baru lagi. Dapat satu motor baru lagi buat pengeluaran. Ya. Cuman ya alhamdulillah tutup. Tutup ya. Alhamdulillah ketutup. Tapi gini sih bro, gue nggak bilang ketutup tuh cuman usaha gue sama partner gue sama karyawan di sini aja. Banyak usaha suara temen kayak. Gue minta temen main, beli produk gue apa gitu tuh mereka tuh support justru. Gue bingung juga selama pandemi ini pada saat gue ngasih tau gini mereka tuh support gitu. Jadi emang penting banget tuh pertemanan bro. Pada saat kita punya usaha tuh yang paling pertama kita jual sebenarnya ke temen. Tapi bukan harga teman ya? Bukan harga teman. Itu harga teman tuh support atau enggak kalau harga, Harga teman ya setengah support. Kalau bisa dilebihin lah ya kan. Pada saat dia punya usaha kan timbal balik harusnya ya kan gitu. Gitu Nah, bro. sekarang kita ke industri percustomannya. Kalau dari custom motion sendiri untuk mengakali kan bisa kita tahu lah semuanya lo kalau misalnya bikin motor itu minimal 3 bulan aja. Iya. Kebanyakan kan pengalaman teman-teman kita yang tidak bisa survive itu Iya. di manajemennya kurang baik dan perputaran uangnya itu tidak lancar. Betul. Dari pemasukan bengkelnya lo untuk Iya. mensiasati itu bagaimana? Oke. Ini sebenarnya ilmunya baru nih bro. Pada saat gue di sini beban gue gede, akhirnya gue bener-bener sampai ke finance gue sangat rapi, gue bisa bilang sangat finance gue. Jadi di 3 bisnis ini punya finance sendiri-sendiri, punya apa namanya cash sendiri-sendiri, kas perhitungan kas sendiri-sendiri. Nah itu sangat rapi, sangat nggak boleh ada yang kelewat. Jadi setiap bulan tuh gue akan review pengeluaran paling besar di mana, mengakalinya kayak gimana. Itu dari sisi internal. Dari sisi eksternal, gue lihat kira-kira pengembangannya kemana lagi, atau adakah bis di antara 3 bisnis ini harus di apa namanya diperbaharui atau diganti gitu kan. Itu gue melakukan setiap bulan kok. Bener-bener ketat banget setiap bulan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kopi tantangan, alhamdulillah diterima dengan baik. Kita ada pengembangan akan membuka cabang. Tapi cabangnya nggak gede. Mantap. Yang kayak apa? Island gitu. Kayak kan Buat udah banyak GoFood kayak gitu ya. udah banyak tuh dapur-dapur yang udah disiapin gitu kan. Nah kalau di custom motion sendiri, memang di dunia custom itu kalau ngomongin full custom, untungnya gede bro. Gede. Satu motor. Range-nya berapa tuh? Bisa disebut nggak? Ya untungnya lumayan lah. Lumayan, bisa dapat 2 digit. 2 digit ya. Iya. Dari Cuma- satu motor dapat 2 biji, 2 digit. Cuman ada waktunya- cumannya nih. Cuman satu motor tadi lo bilang berapa lama? 3 bulan lah minimal. Berarti kalau 2 digit dibagi 3 bulan jadi 1 digit jadi ya? 1 digit. 1 digit kecil kan? Iya. Nah, itu problemnya. Jadi Gak nutup juga operasional ya. untuk juga promosional. Iya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang harus dilakukan. Nanti pada saat lo punya, kalau misalnya ada yang niat punya bisnis motor custom, bengkel custom, nanti akan punya ini sendiri, punya pengetahuan sendiri. Kira-kira arahnya harusnya kemana dengan target pasar yang lo punya. Dan lucunya ada beberapa bengkel custom yang hampir tutup, datang ke sini, nanya Mas gimana sih buat ini gitu ya kan? Ya. Sharing-sharing lah ya. Sharing-sharing. Nah, gue biasanya benar-benar gue gali dia dulu. Gitu. Nah, potensi adanya di mana, kekurangannya di mana gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin di gua, di custom motion, pengembangan yang kita lakukan adalah pertama, kita belum punya motor yang ready stock. Oke. Akhirnya kita bikin ready stock. Terus kedua, dari kan gua data yang gue bilang data gue kan lengkap tuh. Gue lihat dari custom yang kecil-kecil yang sekali gue terima ternyata menghasilkan duit lebih besar. Custom kecil-kecil, pasang Yang kecil-kecil tuh kayak pasang jok, pasang spakbor, ya kan? ganti kaki-kaki. Atau dia bawa part-partnya, kita Ya. yang masangin. Nah itu ternyata menghasilkan duit lebih besar karena lebih Perputarannya cepat ya. perputarannya cepat, duitnya lebih sedikit, teman lebih banyak. Gitu. Nah akhirnya itu yang akan kita fokusin. Nah terus banyak juga yang ini bro, banyak juga yang minta servis. Oke. Nah Ya. jadi pengembangan kita tuh arahnya ready stock, terima custom yang kecil-kecil, sama servis. Nah Servis. kayak begitu sih yang Iya. bikin kita survive gitu. Pengalaman anak-anak juga kadang kalau servis motor custom ya di bengkel-bengkel biasa nggak mau pada terima bro. Itu dia. Ribet. Kayak ganti ban aja dia nggak mau. Nggak mau, karena kan gua harus bikin bos sendiri Iya. dan kebanyakan gagal akhirnya di bengkel biasa. Berarti itu ada problem, pasti ada solusi. solusi, ada cuannya kan? Ada gitu. cuannya Ada cuannya di juga. situ. Nah itu yang kita kejar. Itu sih sebenarnya harus pintar ngelihat pasar. Karena pasar gue bisa jadi beda sama pasar
bengkel custom gue di Tangerang, temen gue. Nah, itu harus digali sendiri tuh. Berarti intinya tiap bulan tuh harus ada evaluasi Nah, ya. itu tepat Betul sekali. kan? Karena Iya. mungkin sekarang pengembangannya lu main di perintilan-perintilan. Mungkin bikin nanti part, kedepannya iya. unitnya lebih banyak, per bulan Iya. masuk bisa mengembangkan lagi. Iya, ada servis, ya gitu. Tadi kan gitu lu sih. ada pengalaman katanya temen sharing ke sini ya. Iya. Uh, Sebenarnya problem dia tuh apa sih? Biasa kalau bengkel-bengkel custom itu ya Oke. kurang dari Awalnya, manajemen. iya, Bagaimana sih? pertama manajemen. Udah pasti manajemen. Karena banyak orang malas ngurusin perintilan manajemen. Oke. Kalau gue tiap hari pasti gue akan catat pengeluaran sekecil apapun. Misalkan ada lebih belanja 300.000, ada lebih 16.000 untuk dibeliin rokok. Kan gue catat pembelian rokok. Gue lihat sebulan. Kalau misalkan pembelian rokok yang banyak, ya. Kayak gitu juga harus catat. diperhatikan Karena ya. nanti pada saat gue bikin analisa keuangan itu kelihatan. Oh, cuma buat rokok sama makan anak-anak cuma 1%. Kalau ternyata sampai 50%, nggak ada yang nggak benar. Ya kan? Ya. Nah gitu. Gue lihat-lihat kayak gitu. Nah problem yang mereka itu kebanyakan mereka tuh berbalbem dengan SDM. Lo sama aja lah sebenarnya, banyak usaha yang kalau misalkan lo bukan ahlinya, lo mengandalkan keahlian orang, pasti itu problem SDM. Usaha Oke, apapun. berarti dia Barbershop? mengandalkan orang lain ya. Barbershop banyak yang tutup karena apa? Bukan SDM. karena ini banyak SDM-nya gitu. Ya. Nah, itu problem di SDM. Ya, makanya gimana caranya SDM-nya itu lo nggak bisa kaya sendirian kalau di bisnis apapun. Oke. Anak buah lo harus, misalkan lo dapat duit 100 juta, anak buah lo paling nggak dapat berapa persennya. Harus kayak begitu. Jadi lo nggak bisa kaya sendirian. Betul, Itu yang bisa bikin SDM lo loyal dan ini. Tapi ya nggak ada dream team sih bro sebenarnya. Semua pasti ada yang kita Ada udah kasih plus lebih, minus ya. malah dianya kurang ajar. Gitu. Nah, dilihat dari obrolan kita nih, Bro Panji ini kayaknya lebih banyak ke manajemen deh. Jadi background lu tuh apa sih? Builder apa? Akuntansi sebetulnya. Kita bicara ke belakang nih pengalaman Bro Panji untuk membangun custom motion udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Background lu tuh sebenarnya apa 4 tahun lebih lah. Background gue tuh sebenarnya IT bro. Tapi IT ya. Dari IT ke bengkel nih, gimana ceritanya? IT manajemen gue. Jadi di saat di IT manajemen tuh gue tahu banget. Gue ngurusin software manajemen. Jadi pada saat software itu dibikin, gue tahu rumusnya buat bikin itu. Jadi gue selalu bikin di data keuangan gue itu ada rumus-rumus otomatis yang bisa gue tahu tiap bulan tuh gue mengalami kerugian, berpotensi mengalami kerugian atau mengalami keuntungan. Gue punya Excel yang kayak begitu gitu kan. Tapi kenapa gue bisa jadi bikin bengkel? In my blood bro. Yo, my blood. Passion ya. Passion. Tapi semua juga Dan harus gue belajar bro. diawali Belajar, dari iya. passion, cuman kita juga harus punya Iya. background tersendiri nih. Background kita apa yang bisa dimanfaatkan untuk Betul. mendukung passion kita. Betul. Ya nggak sih? Yang paling penting manajemen. Apapun usahanya manajemennya bagus, lo bisa jalan. Oke. Gitu bro. Nah, untuk yang terakhir nih, gua mau tanya nih sedikit sensitif. Ya. Untuk income sendiri dari bengkel lo per bulan berapa? Income gua sebelum redaksi ini lebih gede dibandingin pas di sini. Wah, jadi bisa dibilang usaha Menurun. ini Menurun. menurunkan income lo ya? Menurut income. Maksud gua gini, custom motion pada saat sebelum punya tempat ini sama pas punya tempat ini lebih menurun secara income. Iya. Cuman Karena banyak kos yang harus dikeluarkan ya. sorry ya, secara income naik, tapi secara cuan Buat revenue menurun. menurun. Karena banyak kos yang harus dikeluarin dulu. Cuman buat di tahun pertama kayak gini gua tuh nggak masalah. Ya. Paling gede Bertahap ya. bertahap. Dan tapi kita lihat potensi, ya kan. Kalau lo ngeliat ada potensi buat melebihi revenue, melebihi income, berarti revenue lebih naik lagi, ya itu yang kita kejar. Tapi kalau dari awal juga udah analisa, loh ini nggak ada ininya nih. Kalau gue lihat nih custom motion nggak ada masa depannya, gue akan tutup bro. Oke. Gue realistis, ya kan. Iya. Tapi karena gue ngelihat di sini masih ada masa depan yang masih banyak banget yang bisa gue kerjain, akhirnya gue curahin semua kemampuan gue di sini. Setidaknya minimal masih 50-50 lah ya. Iya. Income sama operasional masih balance. Iya. Tapi kalau mau kaya dari custom full, Nah, itu Oh, pertanyaannya. tanya dulu deh. Untuk kita tuh yang satu pertanyaan tuh, bisa nggak sih bikin bengkel itu bisa bikin lo kaya nggak sih sebetulnya? Oke, gue mau jawab ada dua, bisa dan nggak bisa. Kalau lo Bisanya? cuman bilang ngandelin cuman custom doang, full custom, lo bikin karya sebagus-bagus mungkin, sebagus-bagus menang apalah ya, menang di mana-mana, keren, viral dan lain-lain.
cuman full custom doang nggak bisa, bro. Oke. Karena Jadi intinya kalau misalnya custom walaupun dengan hati, tapi nggak ada tujuan untuk ekonominya nggak akan bisa kaya ya. itu bahkan tepat banget. Ya. Iya. Jadi nggak bisa mengandalkan ego sendiri ya. Iya, betul. Iya nggak sih? Jadi kalau misalnya bengkel custom itu kan banyak turunannya tuh, bisa yang tadi gue bilang, bisa jadi bengkel, bisa jadi sedia motor ready stock, bisa jadi jual aparel, jual segala macam. Nah, itu yang akan generate revenue lagi. Sebenarnya kalau misalnya full custom only, lo nggak bisa kaya. Tapi di luar itu, kalau misalnya lo ngejalanin semua lini-lini bisnis turunannya, lo bisa kaya banget. Bisa kaya banget bro. Itu patut dicoba tuh bro. Jadi intinya dari pembahasan kita kali ini, kalau lo bikin motor custom nggak usah terlalu idealis lah ya. Iya. Ya nggak sih? Mungkin ya ada bengkel-bengkel yang idealis ya, itu kan pilihan. Cara hidupnya sendiri. Mungkin dari idealisnya dia punya lubang harta tersendiri ya, bukan dari bengkelnya. Bisa jadi, siapa yang tahu. Kayak ini bengkel custom motion, kalau bisa jadi idealis mungkin income-nya bisa dari kopi. Iya benar. Bisa jadi dari Steam. Iya benar. Iya kan, dari mana aja jalurnya. Iya. Yang penting tetap berusaha. Nah, contoh satu bro, motor ready stock gua, kalau belum laku bisa bawa rezeki bro. Oke. Gimana coba bisa bawa rezeki? Gimana coba lo tahu? Coba kasih tahu dong. Ya rezekinya orang tuh jadi punya alasan ke sini buat cuci steam atau buat ngopi atau buat makan di sini pada saat mereka ngecek motor custom ready stock. Karena kan bisa melihat-lihat ya. Iya. Sambil ngopi, lihat-lihat nih motor cakep juga nih. Kapan gue punya, gue liatin dulu deh. Dia datang ke sini ada alasan jadi ya kan. Dia ngopi, ini kan bawa duit juga bawa rezeki ya kan. Jadi rezeki itu datang dari mana saja. Betul. Brother. Iya. Terakhir nih, Custom Motion mau bikin apa lagi? Katanya ada pengembangan buat merchandise, apa kopinya bikin cabang lagi? Oh iya. Mau gimana? Siap. Jadi sebenarnya kan lucunya ya teman-teman tuh di zaman Covid ini kadang-kadang mereka tuh punya modal. Ada beberapa orang yang punya sedikit tambahan modal, pengen punya usaha. Nah, banyak yang udah minta dibikin usaha kopi kayak beginilah gitu, model kayak gini. Atau dia ngambil kopinya doang. Cuman kita mungkin akan buka untuk franchise di kopi ini di tahun depan kemungkinan. Tapi kalau dari si Custom Motion sendiri akan ada satu divisi baru namanya services. Nah, itu services kita nggak main-main, bro. Kita punya alat yang jutaan buat servis injeksi, moge, dan lain-lain, maupun motor-motor kecil. Oke. Lo bisa ganti oli, ganti kanvas lamp, servis berat, servis ringan di sini. Kan lo di bengkel biasa lo bilang banyak problem kan? Kalau di sini namanya bengkel custom, motor biasa bisa, motor custom bisa. Win-win solution, brother. Win-win solution. Jadi cukup sekian vlog dari Stupid Brother kali ini. Kalau ada yang apa? Oh iya, salah gua. Dari channel Stupid Bro kali ini, kalau ada yang baik semoga diserap, kalau yang udah tidak baik ungkapkan saja di kolom komentar. Siap. Segala macam kita tampung. Iya, mungkin kedepannya channel Stupid Brother bakal banyak podcast kayak gini, kita bahas tema-tema yang menarik. Ya. Terima kasih telah menonton. Kalau mau subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa bro. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kopi wabarakatuh. tantangan, tidak ada tantangan, tidak ada kehidupan. Wih.